Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Adapun pembahasan dari kelompok kami yaitu tugas dan fungsi peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Ibnu Haryawan, SHI MAG. Adapun kelompok kami yaitu Nabilatun Nadia Salsabila, Risma Yogisa Fitri, Siti Winariah, saya sendiri Wardah Hanifah, dan Amelia Nurul Iza. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu tugas pokok pengadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat, pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat, pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara volunteer. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dan fungsi kekuasaan kehakiman. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mina. Selanjutnya yakni adapun tugas-tugas lain dari pengadilan agama ialah yang pertama memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang kedua, melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas lain, pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum, dan sebagainya. Yang keempat, menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, kesimpulan dari tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta penjelasannya. Adapun fungsi peradilan di Indonesia akan dilanjutkan oleh Mbak Risma Yogisa Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Kemudian fungsi peradilan di Indonesia. Adapun beberapa fungsi peradilan yang ada di Indonesia antara lain: 1. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Yang kedua, fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknik yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan yang terdapat pada pasal 53 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2006.
Yang ketiga, fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya yang terdapat pada pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan serta pembangunan pada KMA nomor KMA /080/7/2006. Yang keempat, fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2006. Yang kelima, fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persediaan, dan administrasi umum berupa kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan pada pasal KMA nomor KMA /080/7/2006. 6. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya, baik penyangkut administrasi, teknis, maupun administrasi umum. Yang ketujuh, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang kedelapan, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.